Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, hari ini Tuhan kami sangat berbahagia jikalau Engkau telah memberikan suatu hal yang baru tentang jawara iman atau jaga kewarasan iman kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menjaga kewarasan iman kami sehingga kami tetap bisa terupdate pada saat ini menjadi orang yang percaya pada Engkau, tetap berharap pada Engkau. Walaupun situasi tidak pernah selalu sama dengan pikiran kami. Kami percaya Tuhan, imanlah yang memberikan sesuatu yang baru buat kehidupan kami. Dia tidak akan lekang oleh panas dan tidak layu oleh beberapa keadaan. Sehingga pada saat ini Tuhan kami percaya kuasa Engkau tetap selalu on atau berada dalam situasi puncak dalam hati kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang keadaan, situasi, dan kondisi kadang-kadang membuat kita selalu dibatasi oleh cara berpikir kita. Sehingga kita pada saat ini mungkin tidak bisa berbuat sesuatu karena kita saking bingungnya atau saking tidak menemui jalan keluarnya, kita memakai cara berpikir lama untuk memasakkan pada hari ini. Sedangkan waktu itu dibagi menjadi 3. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena mungkin kita cenderung bingung akan apa yang kita mesti lakukan pada saat ini. Sedangkan pengetahuan, kemampuan, dan hal-hal lain kurang bisa memahami situasinya dengan baik. Tapi keadaan zaman berubah terus. Oleh sebab itu, kita mungkin terjebak dengan cara berpikir lama sehingga terus memaksakan pada saat ini. Tapi kalau kita memandang masa depan pun, kadang-kadang masa depan juga tidak bisa menciptakan masa depan buat kita. Oleh sebab itu kita butuh namanya istilah tomorrow is today. Apa yang dimaksud dengan tomorrow is today? Artinya bagaimana kita bisa memindahkan masa depan di hari ini. Apa yang kita mesti lakukan? Nah, Bapak Saudara sekalian, mari kita harus keluar dari perangkap cara berpikir itu. Sehingga kita punya iman yang jelas. Itulah yang disebut oleh saya adalah jawara atau jaga kewarasan. Ditambah lagi iman kita. Jadi jawara iman kita harus tetap. Bagaimana supaya tetap? Kita akan buka di dalam Mazmur 23. Kita akan lihat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2 mengatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang terpenting dalam memahami zaman adalah kita harus mengerti, jangan terperangkap oleh berpikir lama kita memaksakan kepada masa ini dan masa depan. Maksudnya apa? Di sini lihat bahwa di ayat pertama, Tuhan adalah gembala yang baik buat kita. Artinya dialah tomorrow is today. Dialah yang memindahkan masa depan ke masa sekarang. Nah, maksudnya apa saudara sekalian? Kadang-kadang hidup kita di zaman sebelum COVID itu, kita merasakan seperti ayat kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya, kalau memang Tuhan sebagai gembala yang baik atau sebagai tomorrow is today, nikmati. Tapi kadang-kadang kita mesti jangan lupa, jangan berpikir dengan berpikir lama kita, dipertahankan untuk hari ini. Karena hari ini adalah lembah kekelaman. Nah, kombinasi antara rumput yang hijau dengan lembah kekelaman, ini hal yang terpenting. Yang saya katakan jaga kewarasan kita. Artinya hidup itu tidak pernah selalu dia rumput yang hijau. Tapi di sini Raja Daud dengan jelas mempersonifikasikan atau memberi perumpamaan yang jelas. Jadi kadang-kadang kondisi pun harus ada lembah kekelaman. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa tomorrow is today adalah Yesus sendiri sebagai gembala yang baik buat kita. Oleh sebab itu Bapak Saudara sekalian, bagaimana kita mempertahankan kewarasan iman kita? Yaitu agar kita paham kalau hidup itu tidak seperti rumput yang hijau terus.
Kenapa kita selalu mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena pada saat rumput yang hijau. Tapi dia juga menjelaskan dengan jelas, pada waktu di kekelaman, tetap dia sebagai tomorrow is today kan. Lihat ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak saudara, kita akan lihat dengan jelas bagaimana Raja Daud bertahan di tepi dua kondisi tersebut. Tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan sebagai tomorrow is today. Tuhan sebagai menjaga kewarasan iman kita. Maksudnya apa? Ingat, dalam kondisi apapun, Tuhanlah yang menjadi penjaga dan pelindung kita. Yang menjadi pertanyaan terakhir dari saya, apakah kita masih tetap percaya dengan Tuhan sebagai gembala yang baik? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan adalah tomorrow is today? Jadi Tuhan tidak pernah membagi waktu kita masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kitalah yang mempertahankan cara berpikir begitu, karena kita manusia. Oleh sebab itu, hiduplah dalam lembah kekelaman dan rumput yang hijau, karena dia sebagai gembala yang baik. Biarlah firman Tuhan itu menjadi berkat buat kita hari ini. Haleluya. Amin.